Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Tati, channel yang paling heboh ya teman-teman ya. Alhamdulillahirobbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ya Allah, bisa ketemu lagi sama teman-temanku di sini ya, bisa silaturahmi, bisa saling curhat, saling tukar pikiran ya teman-teman ya. Gimana keadaan kalian semuanya teman-temanku? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Sudah makan belum? Jangan lupa makan dan olahraga dan minum air putih yang banyak buat teman-temanku semuanya ya. Terima kasih telah mengikuti Tati ya. Mungkin siang ini Tati mau sedikit cerita ya teman-teman ya, mau sedikit cerita tentang apa ya, tadi siang ya, kayaknya tadi pagi ya, ini saya cerita ya. Tadi pagi bosku itu kesini ya teman-teman ya, bosku itu kesini, terus saya tuh cerita tentang maknya ya. Saya cerita tentang maknya, kalau maknya itu kalau malam begini, sedangkan dia itu nggak tahu kalau maknya itu tiap malam bagaimana. Yang tahu tentunya kita yang jaga ya teman-teman ya. Jadi tadi saya sempat emosi ya, saya bilang nggak, saya rekayasa nggak apa-apa, tapi dia itu kayaknya nggak menanggapi omongan saya gitu. Yang satu ini ya, nggak menanggapi omongan saya, dianggap saya itu dibuat-buat begitu ya. Kan saya bilang ke nenekku yang saya jaga itu, saya kan bilang kalau siang minum air secukupnya ya. Saya nggak minta minum air itu nggak minum air gitu, nggak ya. Saya minta secukupnya, nggak usah kalian minum air itu banyak-banyak. Sedangkan kalau siang itu ya kencingnya itu berkurang ya teman-teman, tapi kalau malam itu kencingnya banyak banget. Terus kata saya kasih termos yang kecil yang segini tuh ya, segini kecil itu, maksud saya kasih yang kecil, nanti kalau udah habis ya saya kasih lagi begitu ya, tapi nggak termos yang gede. Anaknya marah ke saya, katanya ngapain mama aku nggak boleh minum begitu ngomong begitu. Langsung saya saut, bukannya saya ngomong nggak boleh minum, saya boleh minum tapi sedikit-sedikit. Kata saya, kalau kamu nggak percaya silahkan kamu jaga makmu 1 bulan ya, silahkan kamu jaga makmu 1 bulan di sini, aku pulang cuti Indo. Dia kan nggak ngerti maknya itu keadaannya kayak apa ya teman-teman, keadaannya kok kayak apa, kondisinya kayak apa. Sedangkan maknya aja sekarang rempong ya, maknya rempong. Kalau dikasih tahu itu kita ngomong sekali, dia ngomong 50 kali begitu kan. Kalau yang nggak biasanya mungkin jengkel ya teman-teman, tapi yang satu ini nggak ngerasain. Kata dia, ngapain kamu ada aku kok marah? Ya saya marah ya teman-teman ya saya marah. Kenapa nggak boleh saya marah? Sedangkan kalau saya jaga, kalau malam nggak tidur ya, kalau malam nggak tidur kita bisa sakit loh teman-teman ya. Apalagi jaga orang tua kayak gitu, kita itu sakit kalau kita nggak kontrol diri ya. Jadi untuk mbak-mbaknya yang TKW ya, yang jaga nenek-nenek rempong, kakek-kakek rempong, kalian harus bisa ngatur waktunya ya teman-teman ya. Jangan sampai kalian itu terlena sama waktunya, kalian ngejar duit ya. Kalau kalian ngejar duit nggak kepake teman-teman, bener nggak kepake. Kalian ngejar sehat ya, duit itu sampai kapanpun kalau kita kejar itu nggak bakalan kekejar teman-teman ya, nggak bakal kekejar. Tapi kalau kita kejar kesehatan, insya Allah kita akan lama ya, akan bertahan lama ya. Saya sering curhat ke kalian, utamakan kesehatan itu mahal ya. Banyak yang kejadian ya, apalagi yang orang ngomongnya itu apa,
nggak berani ngomong terus terang sama majikannya, apa sama bosnya, apa sama anak-anaknya gitu ya. Banyak sekali yang nggak berani ngomong ya, kalau ngomong takut kena marah. Begitu, jangan begitu teman-teman ya. Kita kerja itu pakai aturan teman-teman ya. Walaupun kita digaji, tapi kalau kita nggak ada istirahat, nggak ada waktu istirahat, kita tetap berontak ya teman-teman ya. Sayanginlah badan kalian, jangan sayangin duit itu nggak ada artinya teman-teman ya. Banyak duit kalau kitanya KO, kitanya teot ya, kitanya nggak sehat, percuma ya teman-teman ya. Mungkin tadi aku marah terus langsung nelpon kakak-kakaknya, nelpon adik-adiknya, saya nggak peduli, saya bodoh amat ya. Saya prinsip saya gitu, kalau mau marah ke saya silahkan kesini, silahkan marah, saya terima kok. Saya akan jelasi sejelas-jelasnya, saya akan ngomong sepaseh-pasehnya, sebisa-bisanya saya ngomong ya. Emang hari ini saya jengkel ya, jengkelnya itu kata saya, aku mencoba dulu, siang saya kasih air sedikit ya, bukan sedikit sih, satu ini segini ya, satu termos kecil itu kan bukan sedikit, masih dalam gelas juga masih ada ya. Katanya nggak boleh. Terus saya bilang, kalau siang itu jarang kencing, kalau malam itu kencing banyak, berak banyak. Dia nggak percaya teman-teman, makanya dia marah. Biarin, kalau mau marah nggak apa-apa, saya juga berani kan, saya bisa tunjukkan, saya juga ada videonya ya. Artinya hari ini saya diemin aja dari tadi itu neneknya, biarin aja. Saya buang sampah juga saya tinggal aja buang sampah, saya nggak ngomong apa-apa, biar tahu rasa ya. Kalau orang sini ya teman-teman ya, kalau orang sini, kalau kita nggak berani itu semakin menginjak teman-teman ya. Kalau kita nggak berani melawan itu semakin diinjak ya. Jadi kita sedikit melawan lah, walaupun kita nggak tahu bahasa ya, kita nggak ngerti bahasanya sepenuhnya, kita lawan aja ya. Kalau kebenaran itu tetap benar kok, nyampe manapun kita tetap ada kebenaran kok. Nggak ada kita udah benar kok disalahkan, nggak ada kamusnya ya teman-teman ya. Makanya saya bilang, kalau kita jaga orang yang masih sehat mulutnya sama orang yang masih sehat kayak gitu, kita harus pandai-pandai mengatur waktu, kita harus pandai-pandai mencari sela untuk istirahat. Jangan sampai kita di full ya, akhirnya kita ngedrop ya. Sekarang bayangin aja mbak-mbak TKW ya, yang jaga ama akong di sini. Kalau kalian sakit, apa langsung kalian ada yang ngerikin, ada yang mejetin? Nggak ada ya. Kalian minta tolong teman kalian aja, nunggu nanti kalau udah selesai kerjaannya ya. Kalau kalian sakit itu pasti merana, sengsara. Makanya saya minta untuk teman-temanku semuanya, mbak-mbak TKW ya, jaga diri baik-baik, jaga kesehatan ya. Apalagi kalian punya majikan yang majikan gak ngerti sama sekali kerja kita apa, seberat apa kerja kita, itu parah ya. Paling parah itu kayak gitu ya. Mungkin satu anak beranak itu ada yang ngerti, ada yang enggak, pasti itu enggak semuanya itu ngerti kerjaan kita, itu enggak bakal. Ada satu yang ngerti, yang 5 enggak, begitu. Ada yang ngerti semua, ada yang satu enggak, begitu pasti teman-teman ya. Jadi saya tegaskan buat teman-temanku semuanya ya, tetap kalian jaga kesehatan, karena kesehatan itu mahal. Apalagi kita merantau di negeri orang ya, merantau di negeri orang, nggak di Hongkong, nggak di Singapura ya, nggak di Arab, nggak dimanapun kalian berada, kalian tetap bisa ngatur waktu ya teman-teman ya. Bisalah ngatur waktu semaksimal mungkin ya. Kalau ada waktu 10 menit buat olahraga ya, kalau ada waktu buat istirahat, begitu
Jangan sampai kita ngikutin pasien. Kalau kita ngikutin pasien, kita akan bobrok. Ya, kalau kita ngikutin pasien tuh akan bobrok. Ya contohnya saja pasien saya itu ya, kalau siang dia nyetel TV tuh sampai kenceng kayak gitu. Ya, apa kalian merem kalau nyetel TV volume sampai kenceng kayak gitu? Mau tidur di tempat tidur saya juga nggak merem. Ya, karena nyetel TV-nya kenceng. Kalau dikencilin katanya aku nggak boleh nyetel TV. Selalu jawabannya kayak gitu. Ya makanya yang dulu ya, yang pembantu dulu yang sebelum saya ini, itu kan ada pembantu orang Indonesia. Kalau neneknya ngomong apa bilang iya, majikannya ngomong bilang iya, majikannya salah ya bilang iya. Dia nggak berani ngomong. Suruh mejetin berjam-jam ya iya. Kalau saya nggak bisa begitu. Ya walaupun saya dibayar ya 1 hari 500 NT. Ya 1 hari 500 NT. Tapi saya harus jaga badan saya. Lebih penting badan saya daripada uang 500 NT tadi. Kalau saya begitu teman-teman. Ya, lebih berharga badan saya daripada saya nyari duit banyak. Begitu. Ya. Ada lagi ngasih barang ya. Barang udah expired, udah kedaluarsa. Kedaluarsa ya. Udah expired. Sengaja dikasih kita, teman-teman. Ya, kalau saya barang expired buat apa? Saya lempar, saya buang. Ya, karena tadi kan ngasih barang expired ya, ngasih barang apa itu expired. Expirednya itu tanggal 9 bulan 4 2019. Ya, expirednya dikasih saya. Kadang itu tadi tulisan Cina saya nggak paham. Terus saya ngomong ke teman saya yang bisa bahasa Cina. Ya, katanya ini boleh dimakan. Enggak boleh, Tati, jangan dimakan. Kok majikanmu jahat banget? Ya emang begitu. Ya, kita nggak sembarang barang. Kita nggak asal dikasih majikan. Kita kalau dikasih majikan apapun kita tetap ingat, lihat tanggalnya ya teman-teman ya. Tetap ingat tanggalnya, lihat tanggalnya. Kalau emang nggak layak dimakan, nggak layak kita konsumsi, kita buang saja. Ya, daripada kita sakit, mending kita buang barang yang sedikit itu. Begitu ya teman-teman ya. Kita kerja di sini, apalagi di Taiwan ya. Kita kerja di Taiwan tuh 1 harus berani, 2 harus ngomong, bisa ngomong. 3 kita harus kuat. Ya teman-teman, kita harus kuat. Kalau kita nggak kuat, ya kita rusak sendiri, kita bobrok sendiri. Ya, saya curhat kayak gini sering banyak kali ya. Banyak kali teman-teman saya. Ya mungkin enggak saya aja yang itu nasib begini. Kerjanya enak sih enak, maksudnya enak itu kerja di rumah kayak gini ya, kayak rumah kita sendiri aja. Tapi beratnya itu jaga neneknya. Kalau malam nggak bisa tidur, siang juga istirahatnya kurang, nyetel TV-nya banter. Kalau mau pindah channel kayak gitu pasti ngomong ke kita. Belum beraknya, belum kencingnya, kita juga kurang juga gitu ya. Siang juga kurang istirahat juga, malam apalagi kayak gitu. Ya kita emang butuh duit ya teman-teman ya. Emang kita itu butuh duit. Tapi kita harus jaga kondisi badan kita. Ya, kondisi badan itu penting banget. Bener penting banget. Kalau badan kita sakit, ya badan kita sakit, terus kita pulang ke Indo sana dengan keadaan sakit, apa nggak kasihan sama keluarga kita? Ya tentunya kasihan. Ya teman-teman ya, tentunya kasihan. Kalau keluarga kita mikirnya ya enggak, bener ya. Mikirnya itu ya enggak bener. Mikirnya ya enggak kalau keluarga kita. Ya kita berdoa selalu dikasih kesehatan, dikasih keselamatan. Ya jangan lupa berdoa.
Dan jangan lupa pikir badan kita, pikir kesehatan kita. Buru uang itu nggak ada habisnya guys, ya. Buru uang itu nggak ada habisnya sama sekali. Dan kalian lihat ya, kalau majikan ya nggak bener ya, kalau dikasih apapun kalian lihat tanggal kadaluarsanya ya. Jangan kalian ambil terus kalian makan, nanti kalian sakit perut kalau kalian tambah parah. Barang yang nggak layak dikonsumsi kok dikasih ke kita ya. Emang tadi aku sengaja yang ngomong, ini lihat tanggal berapa, ini udah nggak layak dimakan kok dikasih saya. Mungkin dia tersinggung ya, dia keluar pulang aja nggak pamitan loh. Biasanya tati nggak, ya biarin aja marah ya kan, biarin aja marah, saya juga nggak takut. Kalau dia ngomong agent, aku juga ngomong ke agent, begitu ya. Kita harus berani teman-teman di sini tuh ya. Jangan sampai kita itu ada masalah apa dipendam ya, dipendam. Ada masalah apa, neneknya ada trouble dikit, ada begini begitu begini, kalian nggak berani ngomong, itu salah ya teman-teman. Kita tetap berani ngomong ya, ada masalah neneknya kita tetap berani ngomong ya. Tadi aku singkirin termosnya, dia marah, aku bawa ke situ lagi. Saya sambil bilang, kalau nanti malam kalian kencingnya banyak, jangan tanya aku begitu tadi sama anaknya. Oke, nggak apa-apa, aku taruh sana, taruh kamar termosnya. Kata saya ini kerjanya berat kalau malam itu wayahnya orang tidur, wayahnya orang istirahat. Wajar kalau kita bangun 3-4 kali, itu wajar ya teman-teman. Yang punyaku ini 10 menit bangun kencing, 10 menit pasti 10 menit bangun kencing, kayak gitu. Belum beraknya lewat perut. Dia kemarin sehari berak 5 kali ya teman-teman ya, sehari berak 5 kali bilang nggak berak, padahal 5 kali sehari itu nggak berak katanya. Minta dibawa ke rumah sakit, saya nggak mau lah minta dibawa ke rumah sakit. Kalau dia di rumah sakit enak, maksudnya di rumah sakit jaganya enak ya, kayak teman-temannya tidur nyenyak, nggak benyanyaan, nggak mau apa, nggak mau ini, nggak mau itu, saya nggak apa-apa ya. Sedangkan nenekku kalau ke rumah sakit heboh teman-teman ya, tetangganya semua nggak pada tidur. Karena apa? Ranjang rumah sakitnya digombreng-gombreng, terus tempat meja buat makan itu dibuang. Kalau malam nggak pernah tidur teman-teman, kalau di rumah sakit, selama di rumah sakit kalau malam nggak pernah tidur ya. Itu yang bikin marah saya. Kalau yang lain ya, kalau ke rumah sakit itu malah enak ya. Enaknya di rumah sakit gimana ya, agak lumayan gitu ya. Cuman ya kalau di rumah sakit badannya sakit kalau tidur ya, begitu. Emang tadi aku bilang, udah expired dikasih sayang, ngapain aku nggak doyan, bawa pulang aja, kayak gitu. Mungkin dia marah, aku bilang kayak gitu, mungkin kesinggung. Dia pergi nggak pamitan, saya nggak masalah, no problem ya. Makanya buat teman-temanku semuanya ya, kalau kerja dimanapun Anda berada, kalian kerja itu harus berani ngomong ya, harus berani bentak. Kalau orang sini ya, orang Taiwan sini khususnya, kalau ngomong, kalau kita salah kita nunduk nggak apa-apa, tapi kalau kita benar kok disalahin, kita harus berontak teman-teman ya. Jangan kalian disalahin, domelin, bilang iya apa-apa iya, nanti kalian tambah diinjek-injek ya. Seumpama kalian sekali dikasih barang kadaluarsa, kalian dimakan ya, nanti nggak dimakan ya dibuang, tapi nggak ketahuan dengan dia ya, dikasih terus. Yang barang bekas-bekas dari rumah sana itu dikasih gitu, padahal kita juga dibuang kan, kita padahal nggak dimakan, setaunya dia kan dimakan.
Makanya kita harus komplain ya teman-teman. Sering kali emang dari kemarin-kemarin ya, saya empat dari kemarin-kemarin ya, saya ituin, saya tahan-tahan, coba besok ngasih enggak, ternyata dia yang kasih itu udah kadaluarsa semua ya, 2019 sama 2020 ya. 2020 kan udah lewat ya, bulan berapa dia nggak ngitung kan, gitu teman-teman ya. Makanya kita tuh kalau dikasih apa-apa sama majikan yang nggak beres, tetap kita ingat sama kedaluarsonya ya, tanggalnya kita lihatin ya. Apa-apa komplain itu nggak apa-apa kalau kita emang bener teman-teman, nggak usah takut kalian ya. Kalau kalian dikasih barang yang udah kedaluarso, kita makan nanti perut kita sakit, kalau kita masih sehat mah nggak apa-apa. Kalau kita main trap dibawa ke rumah sakit, nah yang kita sendiri yang fatal, begitu teman-teman ya. Intinya kalau dikasih barang yang expired jangan pernah kalian mau ya teman-teman ya. Kalau kalian itu mungkin banyak ya yang di sini, yang di Taiwan sini ya, ada majikan yang pelitnya minta ampun, ada banyak sekali ya. Masalah makanan beli sendiri, kita beli sendiri, apa-apa kita beli sendiri, ada teman-teman, nggak 1-2 orang, ada banyak ya. Yang jaga kakek nenek yang nggak berani komplain banyak, bisanya cuma nangis sama nangis, mau ngomong nggak berani, takut dipecat. Banyak yang kayak gitu teman-teman. Makanya saya ingatkan di sini semuanya, buat rekan-rekan semuanya ya, kalau dikasih apa-apa barang yang kedaluarsa mending dibuang saja, apa ngomong terus terang ke bosnya, saya nggak doyan ini, kayak gitu ya teman-teman. Nanti jadinya kebiasaan, kalau kita ngomong kayak gitu, mau marah silahkan kan, mau marah silahkan, yang penting kita ngomong ini barang kadaluarsa ngapain kasih saya, begitu ya teman-teman ya. Makanya buat teman-temanku semuanya, jangan pernah kalian itu takut sama kebenaran ya teman-teman. Kalau emang dia ngasihnya nggak enak ya kita komplain ya. Kalau emang kalian dikasih yang nggak bener, maksudnya barang yang udah lama ya, udah expired kok dikasih nggak bener, komplain langsung, begitu ya teman-teman ya. Jangan pernah kalian takut, jangan pernah kalian itu takut nanti aku dimarah sama bosku, terus aku nggak dikasih lagi, aku diganti majikan. Nggak bakal, apalagi di musim corona kayak gini ya teman-teman ya. Mau kalian mau marah kayak apa, tetap pakai kalian. Nggak ada orang kalian marah-marah terus diganti, enggak. Kalau dulu mah ya, kalau sekarang musim kayak pandemi kayak gini mau diganti nggak mungkin ya. Semua itu takut sama kita ya teman-teman ya. Makanya buat teman-temanku semuanya, tetap jaga kesehatan ya. Kalau dikasih barang yang nggak beres, langsung dikomplain ke majikannya ya teman-teman ya. Sekian dulu dari Tati, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Saya tetap menjaga sama teman-teman saya supaya hidup sehat, jangan suka mengonsumsi barang expired ya teman-teman ya. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Bye.